Bos, kalau dengar kata jus, kebanyakan orang langsung ngebayangin yang seger-seger, cepet, dan harga yang terjangkau. Tapi di balik segelas jus, sebenarnya ada rantai bisnis panjang dari petani sampai ke meja konsumen loh. Sekarang, Mincuan mau ajak bos-bos lihat nih gimana caranya buah yang dulu dianggap gak bernilai, kini bisa diubah jadi bisnis yang terus berputar. Halo, nama saya Morset, owner dari Jusmo. Ini memperkenalkan jus yang berbeda dari tempat lain. Jusnya digenjot. Penasaran? Tetap di Soan Bos. Bos, sebelum nama Jusmo ada, Mursito sudah lebih dulu bermain di hulu. Bukan jualan minuman, tapi mengolah buah segar jadi beku. Sebuah model bisnis yang jarang dilirik, tapi punya peran penting di industri makanan dan minuman. Di daerah seperti Jogja, banyak buah melimpah saat panen, bos. Tapi tanpa sistem penyimpanan, nilainya bisa jatuh bahkan terbuang. Itu kita pengolahan buah beku, Mbak. Boleh dibilang kalau di Jogja Jateng itu kita pelopor. Pelopor produksi buah beku yang sudah bersertifikasi Badan POM lah istilahnya, buah di bawah naungan Dinas Pertanian. Model buah beku ini penting, bos, karena memotong satu masalah besar di sektor pertanian, yaitu fluktuasi harga saat panen raya. Dengan dibekukan, buah bisa disimpan lebih lama, distribusi lebih luas, dan nilai jual petani bisa terjaga. Dari sini terlihat, bisnis ini nggak cuma jualan produk, bos, tapi juga membangun sistem yang rapi. Awal mula ya, kita touring ke tujuannya ke Lombok waktu itu. Lewatlah di daerah Banyuwangi namanya Alas Gumitir. Di situ itu buah sirsak, walah udah nggak ada nilainya gitu. Aku berhenti ngobrol sama warga, nanya-nanya, ini dijual nggak Pak? Nggak dijual ini buahnya. Udah dikasih aja nggak masalah gitu. Nah dari situ saya timbul lah, wah ini mau tak bikin apa gitu. Akhirnya langkah awal ya habis dari touring itu aku balik ke sana lagi gitu. Pak aku mau bikin gudang di sini seperti ini. Nggak apa-apa. Akhirnya dari situlah tercetus ide saya mengolah buah beku. Agar sistem ini berjalan konsisten, nggak cukup sekedar beli buah di pasar aja. Mursito memilih jalan yang lebih panjang tapi kuat, yaitu kemitraan langsung dengan petani. Langkah awal kita tetap harus bermitra, Mbak. Kita bermitra, kita ngasih bibit, ngasih pupuk, ngasih edukasi ke mitra kita itu. Misalnya nih, kita ada APO bulan depan atau tahun depan itu stroberi banyak gitu. Mau nggak mau kan kita harus nanam buah yang banyak juga agar tidak kekurangan stok bahan yang diminta. Itu terus sistemnya seperti itu. Bos, saat permintaan datang dari berbagai daerah, satu gudang aja jelas nggak cukup. Maka itu, produksi dibuat mendekat ke sumber buah. Strategi ini bisa menekan biaya logistik dan menjaga kesadaran bahan baku. Untuk tempat produksi ada 6 tempat sih Mbak sebenarnya. Yang dekat dengan hasil pertanian pribadi saya dari kebun itu maupun mitra. Di Magelang ada, di Jogja ada, di Banyuwangi itu ada, di Kediri juga ada, di Bandung juga ada. Dalam bisnis makanan, daya simpan itu kunci. Buah beku nggak cuma soal dingin, tapi soal kontrol proses. Suhu rendah memperlambat aktivitas mikroba dan menjaga tekstur serta nutrisi buah. Itulah kenapa produk frozen fruit bisa dipakai bulanan, tahunan, tanpa bahan pengawet tambahan. Jadi sistemnya kita produksi memang steril ya Mbak ya. Di ruangan tertentu kedap udara lah istilahnya, biar nggak terkontaminasi udara luar gitu. Di samping itu penyimpanannya di suhu minimal minus 24 derajat. Itu pasti aman Mbak itu. Bisa tahan sampai 1 tahun. 1 tahun lebih saya pernah dicoba itu sampai hampir 2 tahun. Masih layak makan.
Setelah bertahun-tahun main di hulu, Mursito melihat satu hal penting, bos. Buah hampir setiap hari dikonsumsi orang, mulai dari di jus, di smoothies, atau diolah jadi menu sehat. Daripada rantainya berhenti di gudang, Jusmu pun lahir sebagai hilirnya. Gak cuma sekedar tempat minum, tapi etalase dari seluruh sistem yang udah dibangun. Karena pengembangan usaha Mbak, kita kan juga punya buah beku ya. Hampir semua konsumen kita kan juga mengelola buah lah. Hasil olahan buah kayak jus, smoothies, kayak pastry gitu. Mau nggak mau saya udah daripada tempat ini nggak kepakai, tak bikin Jusmu ini gitu loh. Bos, di Jogja, kafe memang merajalela. Pasarnya dapat, kompetisinya ketat. Tapi, disitulah celahnya. Segmen smoothies dan jus sehat masih longgar. Penggemarnya ada, tapi pilihannya belum banyak. Rata-rata di sini kopi kalau Jogja itu. Hampir 70% itu kalau kafe dia kopi segmennya. Sisanya di smoothies itu di 20%-an. Karena saya sudah ibaratnya lihat pangsa pasarnya Mbak, lihat dulu sudah ini yang tak buka. Di Jusmu, konsep sehat gak dibuat ribet, bos. Bukan soal tren diet semata, tapi akses ke bahan yang jarang ada dan konsisten rasa sepanjang tahun. Inilah keuntungan besar dari punya hulu sendiri. Saat buah langka di pasar, Jusmu tetap bisa menjual. Olahan makanan yang lebihnya ke healthy lah Mbak sebenarnya. Walaupun kalau healthy itu ada yang request nggak pakai gula, nah kan cuman ngarahnya yang lebih ke sehat lah itu. Kayak misalnya saat ini yang susah itu raspberry, itu kan susah dicari, tapi kita ada, setiap tahun kita ada buah yang susah itu kita pasti ada. Raspberry, kayak blackberry itu susah itu. Bos, di Jusmu, menu buahnya nggak cuma di blender. Ada satu menu andalan lain, namanya jus genjot. Di sini, customer nggak cuma pesan dan tunggu, tapi ikut terlibat langsung dalam prosesnya. Isinya bermacam varian, ada semangka, nanas, pir, dan apel. Nah, untuk ngeblendernya harus digenjot atau digoes di sepeda statis seperti ini, bos. Ini sih nggak asal gimmick, tapi cara bos Mursito membuat pengalaman customer minum jus jadi aktif, interaktif, dan berkesan. Blend yang pakai genjot itu kita terinspirasi dari Belanda Mbak. Kebetulan dulu pernah emang ya di sana lah sekolah gitu di pertanian. Jadi tak terapkan konsepnya di sini di Jogja ini, di Jusmu ini. Kalau untuk saat ini tim kita itu di Instagram sama TikTok Mbak. Jadi kita lebih nge-pushnya buat orang tahu Jusmu itu ya di dua itu. Betul banget, bos. Di era digital ini, lokasi bukan lagi masalah utama. Orang datang bukan karena lewat, tapi karena tujuan. Cari pengalaman dan cari rasa yang beda. Biasa disebut netizen sih, hidden gem, bos. Sebenarnya kalau tempat untuk Jusmu ini emang boleh dibilang nggak di kota ya Mbak ya, di pelosok lah. Tapi kan dengan berkembangnya pesat digitalisasi, apa sih yang nggak bisa itu? Kita serba dimudahkan sebenarnya. Kenyataan setiap hari di sini juga ramai. Jadi kan tetap ada bangsa pasar tersendiri lah istilahnya. Orang kan kadang bosan ke kota, pengennya yang ke kampung lah, ke desa gitu. Nah bos, inilah model bisnis bos Mursito. Jusmu main di pasar lokal sebagai brand experience. Sementara Murino Frozen Fruit main di pasar nasional jadi supplier untuk F&B dan home industry. Kalau untuk buah potong itu kan pasarnya ke malah lebih luas Mbak. Sampai Papua, Sumatera, Kalimantan. Karena penggunanya hampir di home industry ataupun di F&B Mbak. Rata-rata seperti itu. Kalau untuk jus semua kan hanya lokalan aja lah Mbak.
Bos, kalau ditarik ke meja hitung, model jus dan smoothies itu bukan main di margin besar, tapi di kecepatan perputaran. Satu gelas untungnya mungkin tipis, tapi kalau ratusan gelas terjual setiap hari, masa sih cuannya nggak kelihatan? Kalau untuk olahan, kita jus itu jual dari harga mulai 7.000. Untuk smoothies 22.000. Nah, kalau untuk buah potong kan per kilo kita jual dari harga tergantung buahnya, Mbak. Misalnya kayak alpokat ya rata-rata di angka 20 ribuan lah. Dari mulai 20 ribuan. Harganya sengaja dibuat ramah pasar, biar orang nggak mikir panjang saat beli. Dari jus harian sampai smoothies yang lebih premium, semua masuk ke strategi volume. Oh, kalau omset sih Mbak. Ya buat gaji karyawan masih ada sisa gitu aja lah. Kalau sini sudah sehari itu boleh dibilang kalau untuk smoothies ya di atas 100, Mbak. Belum jus. Kalau jus bisa di atas 300-an per hari itu. Bos, kalau sehari jusmu bisa menjual lebih dari 300 gelas jus dan di atas 100 bowl smoothies, potensi omset hariannya bisa tembus jutaan rupiah loh. Itu baru dari outlet jusnya aja, belum termasuk penjualan buah beku yang dikirim ke luar daerah. Bos, nih tak kasih tip cuan bosnya. Pertama, harus fokus pada bisnis. 2, harus berinovasi. Ketiga, harus selalu konsisten terhadap bisnis yang dilakukan. Dan yang paling penting, cuan bos.